Halo teman-teman, tim nasional Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Indonesia saat ini kelasnya bukan lagi kelas ASEAN, melainkan sudah kelas Asia teman-teman. Benarkah demikian teman-teman? Mari kita coba lihat dari fakta yang ada berikut ini, apakah timnas kita sudah pantas disebut tim kelas Asia atau masih tim kelas ASEAN teman-teman. Dari fakta pertama, dari harga skuad. Memang dari segi harga skuad pemain, Indonesia sekarang pantas disebut sebagai sebuah tim kelas Asia. Hal ini karena timnas Indonesia saat ini masuk dalam 10 besar skuad termahal di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Harga skuad kita ini cukup tinggi, yaitu 271,59 miliar rupiah dari total 24 pemain yang saat ini terdaftar di skuad tim nasional Indonesia teman-teman. Akan tetapi kira-kira bagaimana jika kita lihat dari hasil pertandingan tim nasional Indonesia ketika bertemu dengan tim yang benar-benar sudah kelas Asia teman-teman. Kita bisa lihat dari hasil laga pertama grup F kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Kala itu timnas kita dijamu Irak di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Ternyata ketika timnas kita bertemu tim yang sudah benar-benar kelas Asia, timnas kita kalah dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1 teman-teman. Dan setelah itu, kita bisa lihat dari hasil pertandingan ketika timnas Indonesia melakukan laga pemanasan, laga uji coba, menghadapi Iran sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Kala itu timnas kita juga kalah melawan Iran dengan skor 0-5. Kita juga bisa lihat dari hasil pertandingan Indonesia ketika bertemu tim kelas Asia di ajang Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 lalu. Di fase grup, kita berhadapan dengan dua tim kelas Asia yaitu Irak dan juga Jepang. Dari dua laga tersebut, timnas Indonesia kalah dengan skor yang sama yaitu 3-1 dari dua negara tersebut teman-teman. Dimana ketika kita melawan Irak pada 15 Januari 2024, kita kalah dengan skor 3-1. Begitu juga ketika kita melawan Jepang pada 24 Januari 2024, timnas kita kalah dengan skor 3-1. Dan ketika kita bertemu dengan tim kelas Asia lainnya yaitu Australia di babak ke-16 besar Piala Asia 2023, timnas Indonesia lagi-lagi kalah dengan skor yang cukup mencolok yaitu 4-0 teman-teman. Dan yang terakhir, ketika kita menjamu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024 lalu, lagi-lagi timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2. Jadi bisa kita lihat teman-teman, dari 6 laga terakhir Indonesia melawan tim yang sudah benar-benar kelas Asia, tim nasional kita masih kesulitan dan selalu mengalami kekalahan. Dan tak jarang juga timnas kita kalah dengan skor yang telak. Bisa kita lihat tadi kita kalah di 5-1 dari Irak, 5-0 dari Iran, dan juga 4-0 dari Australia teman-teman. Jadi dari hasil ini teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, apakah timnas kita sudah pantas disebut tim kelas Asia saat ini atau masih tim kelas ASEAN? Bisa kita lihat juga teman-teman, timnas kita hanya sanggup menang atas tim kelas ASEAN di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun di Piala Asia 2023. Bahkan pada laga kedua grup F kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ketika kita dijamu Filipina, timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang 1-1 teman-teman. Dan di Piala Asia 2023 khususnya di fase grup, timnas kita hanya mampu menang tipis 1-0 dari Vietnam. Begitu juga di matchday ketiga grup F kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ketika kita menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia hanya mampu menang tipis dengan skor 1-0. Akan tetapi memang ketika kita dijamu Vietnam di Hanoi di matchday keempat grup F, timnas Indonesia sempat memberikan kejutan bagi Vietnam, menunjukkan kelasnya yang sudah mulai naik level dengan mengajar tuan rumah Vietnam dengan skor 0-3 teman-teman. Dan yang terakhir ketika timnas kita menjamu Filipina. Ketika kita melawan Filipina pada laga terakhir grup F 11 Juni 2024 lalu, timnas Indonesia hanya mampu menang dengan skor 2-0 teman-teman. Padahal secara level, Filipina ini masih level ASEAN dan sebetulnya masih di bawah kita secara kualitas teman-teman. Tetapi Indonesia ternyata hanya sanggup menang dengan skor 2-0 saja teman-teman.
Dan setelah melihat fakta dari hasil pertandingan ini teman-teman, menurut teman-teman, apakah timnas kita saat ini sudah benar-benar kelas Asia atau masih kelas ASEAN teman-teman? Fakta pertama tadi, ketika kita bertemu dengan tim yang benar-benar kelas Asia, kita benar-benar selalu kalah, bahkan cenderung sering kalah telak teman-teman. Dan kita, atau fakta kedua, kita hanya sanggup menang atas sesama tim ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun di ajang Piala Asia 2003. Dan kalau pendapat saya pribadi, tim nasional Indonesia saat ini belum benar-benar bisa dikatakan sudah kelas Asia teman-teman. Bukan berarti timnas kita tidak mengalami perkembangan, justru timnas kita menjadi salah satu tim paling berkembang di kawasan Asia saat ini. Timnas kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin tangguh, dan mulai menyamai level-level tim kelas Asia. Akan tetapi, timnas kita sepertinya belum benar-benar mencapai level Asia saat ini, teman-teman. Mungkin perlu waktu agar Indonesia benar-benar bisa menjadi tim kelas Asia. Saat ini timnas kita masih bisa dikatakan masih tim kelas ASEAN, teman-teman. Karena fakta yang ada bahwa timnas kita hanya mampu menang atas negara-negara ASEAN, itu pun skornya tidak terlalu mencolok. Ketika kita bertemu dengan negara-negara yang sudah benar-benar level Asia, kelas Asia, timnas kita masih kesulitan, bahkan cenderung sering kalah telak, teman-teman. Tentu hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Federasi Sepak Bola Indonesia kita, teman-teman. Terlebih di putaran ketiga Piala Dunia nanti, maksud saya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang secara level di atas kita, teman-teman. Tim-tim yang sudah benar-benar kelas Asia. Di pot 1 nanti, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Korea Selatan, atau Iran, atau Jepang, yang merupakan tim-tim yang sangat tangguh, teman-teman. Di pot 2 juga tidak kalah tangguh, karena di sana juga ada Australia, Qatar, maupun Irak, teman-teman. Di pot 3 juga negara-negaranya kuat, teman-teman. Di pot 3 nanti ada Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Yordania. Di pot 4 juga tidak kalah-kalah, teman-teman. Kualitasnya memang merata, karena di pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Bahrain. Di pot 5 juga dihuni oleh tim-tim kuat, yaitu China, Palestina, dan juga Kyrgyzstan. Sedangkan di pot 6 ada Korea Utara, Indonesia, dan juga Kuwait, teman-teman. Yang artinya, kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 nanti tidak akan mudah bagi Indonesia, teman-teman. Sedangkan di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ini, teman-teman, level Indonesia bisa dikatakan masih level ASEAN, akan tetapi untuk bisa bersaing di putaran ketiga nanti, Indonesia harus benar-benar memberi kualitas level Asia, teman-teman, atau kelas Asia. Yang artinya, kualitas skuad timnas Indonesia harus ditingkatkan lagi agar bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Tentu target kita di kualifikasi ketiga nanti tidaklah finish di peringkat 2 besar, karena itu cukup mustahil, agar tetapi besar kemungkinan target kita adalah finish di peringkat 3 dan 4 agar bisa lolos ke kualifikasi atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena idealnya Indonesia jauh lebih ideal melihat kualitas skuad kita saat ini lolos dari kualifikasi keempat, teman-teman. Besar kemungkinan kualifikasi ketiga akan dikuasai negara-negara yang kelasnya sudah benar-benar kelas Asia seperti Jepang, Korea, Iran, Australia, Qatar, maupun Arab Saudi, teman-teman. Jadi idealnya di putaran ketiga nanti merupakan ajang pembentukan skuad timnas Indonesia yang tangguh, yang benar-benar menuju kualitas kelas Asia, sehingga nanti ketika lolos ke putaran keempat, Indonesia bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.